Selamat siang, salam rahayu. Bertemu kembali bersama saya Mbah Sito Gendeng dalam channel Pencinta dan Pelestari Budaya. Nah, untuk saat ini kita menuju suatu perkampungan yang berada di daerah Sragen bagian timur. Di sini kita di suatu Palereman Eyang Nerang Kusumo. Nah, dalam cerita Eyang Nerang Kusumo diperkirakan dari Keraton Surakarta melakukan perjalanan ke arah timur Sendang pinggir kali. Kemudian istirahat leren atau istirahat di sendang tersebut. Sendang tersebut sekarang sudah tidak ada dan tumbuh pohon serut besar. Ketika istirahat, beliau melihat kiri dan kanan masih hutan belantara, tetapi yang menonjol beliau melihat pohon trembesi raksasa yang sangat besar. Akhirnya tempat tersebut diberi nama Munggur, yang artinya pohon trembesi. Ya, disinilah makam atau cungkup Eyang Coyudo. Di sini adalah pelatarannya. Biasanya di sini ada acara-acara syukuran. Lah, ini adalah ada seperti papan pengumuman, ada suatu tata tertib ziarah makam Eyang Coyudo Munggur. Di sampingnya ada suatu sungai yang dimaksud ini adalah dulu ada cerita juga mistis atau cerita di luar nalar bahwasanya sungai ini seandainya penuh atau banjir sehingga pohon-pohon ataupun jalan atau jembatan itu tidak terlihat karena banjir. Yang luar biasanya adalah di cungkup Mbah atau Eyang Coyudo ini tidak pernah kebanjiran. Nah, jembatan itu seandainya pernah terjadi sehingga tidak pernah terlihat karena banjir, tetapi tidak pernah banjir itu sampai mengenai daripada makam Eyang Coyudo. Nah, banyak juga pemburu misteri atau pencinta dalam spiritual atau benda-benda pusaka itu sering melakukan ritual di tempat ini, ya, di pohon atau di pelataran daripada makam Eyang Coyudo tersebut. Ada yang semedi di bawah pohon, ada yang sekedar berdoa. Mereka meyakini masih banyak pusaka-pusaka yang masih berada di tempat tersebut. Akhirnya kan timbul, siapakah Eyang Coyudo tersebut? Eyang Coyudo adalah salah satu generasi pertama yang babat alas diyakini beliaulah yang pertama kali datang ke hutan setelah Eyang Narang tadi. Beliaulah orang pertama yang bermukim babat alas di kampung tersebut, ya. Yang makamnya yang berada dalam cungkup tersebut itu ada Eyang Coyudo, yang ternyata merupakan eyang daripada seniman Sragen S. Linduaji yang banyak menciptakan lagu yang berhubungan dengan Sragen. Nah, inilah cungkupnya, ya. Lokasinya di sini, segi mistis di sini sangat kental sekali sehingga tidak heran banyak orang-orang yang pada nyari wangsit, meditasi untuk mendapatkan suatu petunjuk atau wangsit tadi.
Tentunya dengan metode-metode atau keyakinan-keyakinan daripada mereka-mereka sendiri, memasrahkan diri, meditasi, semedi, tapakur atau lain sebagainya. Saya tidak begitu paham dengan beliau-beliau. Yang jelas itu adalah tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, dan melalui tata cara mereka masing-masing. Pada suatu saat kita pernah bertemu di lokasi tersebut. Ada seorang laki-laki yang sedang meditasi pada malam hari. Kita tanya, dia tidak meminta apa-apa, cuma mendapatkan suatu petunjuk untuk berdiam diri di lokasi tersebut. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, kurang lebih 7 hari, beliau mengatakan bahwasanya mendapatkan petunjuk yang sangat luar biasa, mencari ketenangan hidup dan lain sebagainya. Bercerita panjang lebar berdasarkan pengalaman beliau tersebut. Ternyata banyak yang meyakini benar adanya bahwa di situ ada energi-energi yang luar biasa dan jarang orang mengetahuinya. Nah, inilah pohon serut yang di cerita awal tadi, yang dulunya adalah sendangnya sudah tidak ada, menjadi pohon serut tersebut. Ada pohon serut tersebut. Ya, disinilah mungkin untuk ukuran sudah amat rawat, dan ini sudah banyak melakukan renovasi, diperbarui, dicat dan lain sebagainya. Ini karena daripada pribadi mereka masing-masing nadar atau punya ucap, ya kan, atau punya hajat, bila terkabul sesuatu, saya akan membangun, saya akan cat, saya akan ini, seperti itu. Untuk para pencinta dan pelestari budaya, silahkan percaya atau tidak, itu tergantung daripada diri manusia masing-masing. Jangan pernah kita menyalahkan satu dengan yang lain. Yang intinya pada dasarnya kita adalah mencintai daripada budaya kita, mencintai daripada keyakinan kita masing-masing. Di sini kita akan menceritakan kembali bahwasanya setelah Mbah Nerangkusumo tadi melakukan peristirahatan, kemudian melakukan perjalanan menuju ke timur, mengikuti arah sungai tadi yang di depan tadi, yang tembusnya adalah Sungai Bengawan Solo. Dan kemudian disitulah kembali lagi bahwasanya ceritanya Mbah Jo Yudo tadi sebagai orang pertama yang menempati daripada kampung tersebut atau yang babat alas. Silakan para netizen subscriber bisa melihat secara mata batin atau bagaimana energinya, bagaimana di sekitaran pohon tersebut. Yang intinya, kalau menurut orang-orang ahli supranatural, memang di sini banyak sekali pusaka. Apakah benar? Allahu alam, atau hanya Tuhan yang tahu. Saya juga tidak pernah atau belum pernah mendapatkan pusaka di sini. Tetapi dalam tanda kutip banyak cerita yang mengatakan bahwasanya memang banyak pusaka di sini. Kemungkinan ini adalah ada bekas juga untuk membakar suatu wewangian, mungkin juga atau syarat atau untuk berdoa, untuk menyatukan lahir dan batinnya, komunikasi dengan
sang leluhur yang berada di sini. Dan para pencinta pelestari budaya, mari kita simpan, mari kita uri-uri, mari kita pertahankan daripada budaya-budaya kita untuk lestari, untuk terus senantiasa terjaga. Bila tidak kita, siapa lagi? Kita akan kehilangan daripada jati diri kita apabila kita tidak suka, tidak mencintai, tidak menjaga daripada budaya-budaya kita, budaya lokal kita. Kita tidak menjaga daripada leluhur kita, kita tidak menjaga daripada nenek moyang yang mendahului kita, menjaga kita, alam yang kita cintai ini. Demikian, terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya hanya manusia biasa. Rahayu, rahayu, rahayu.